Ini sudah dicuci pakai minyak bensin ya, supaya menghilangkan gemuk ataupun snapet ataupun oli yang menyiprat ya. Nah, sekarang fase terakhir pencucian dengan menggunakan air sabun atau deterjen ya. Mau pakai sunlight, mau pakai rinso, terserah si obos-obos sekalian lah yang menyaksikan atau tata cara pembersihannya seperti apa. Yang penting harus kesat seperti barang baru ya. Saksikan terus videonya lanjut, semoga bermanfaat. Nah, ini sob, bos-bos semuanya, rekan-rekan semua, ini sesudah di pembersihan dengan melakukan deterjen ya. Jadi tidak ada stemplet ataupun gemuk, ininya steril. Diusahakan dari pemasangan itu tidak boleh ada semacam kayak kotoran ataupun ini tangan harus steril pisannya. Makanya kita sediain lap ataupun majun bolehlah, bebas saja. Untuk pertama yang dirangkai kita itu lumah roller ya. Ikut dengan lawannya ini untuk mencakup ya. Nah, dan di sini ini terdapat klip lumah roller ya, kalau saya bilang biasanya bilangnya begitu sebutannya. Nah, ini tidak boleh ada longgar. Kalau ini longgar begini itu ada suara klotok-klotok ya. Kita mengakalinya kalau misalkan tidak ada darurat, tidak ada barang ataupun onderdilnya, kita bisa menggunakan lap ataupun yang penting tidak longgar ya. Kalau saya mengambil bahan dari lap, dari double tip juga bisa, cuman tidak tahan lama. Kita menggunakan lap, kenapa? Karena bisa tahan lama terhadap air ataupun stemplet ataupun oli ya. Nah, ini posisinya. Jadi posisinya ini harus kenceng supaya tidak ada klotok-klotok ya. Dan ini semuanya sama, tiga-tiganya harus pakai. Terkecuali kalau motor baru itu atau misalkan ininya masih baru, masih klop ya, tidak usah diganjal. Terkecuali kalau longgar baru diganjal. Nah, ini seperti itu. Karena kita menurut dari dealer juga, dari pabrikan itu semuanya pada kenceng ya. Tidak boleh ada kelonggaran. Nah, ini tangan harus diusahakan bersih, jadi tidak ada cipratan oli ataupun stemplet. Dan ini saya menggunakan roller yang udah pakai roller racing ya, yang bermaksud untuk supaya ditanyakannya lebih enteng. Itu tergantung sobat semua mau pakai berapa gram. Yang penting tidak terlalu ringan. Kalau terlalu ringan itu ke bensin agak lumayan bos ya, responsifnya agak kurang. Nah, ini posisinya pemasangannya begini. Nah, jadi tidak ada goyang, nanti pas mainnya itu di sana, di mesin. Ini kita pasang bos, tuh, jadi main. Nah, ini kita pemasangannya, ini harus steril. Pemasangannya sudah berikut. Ini pembel juga sudah dibersihin dengan menggunakan air deterjen ya.
ini jangan lupa ring ini harus pakai ring untuk penahan ke rumah lalat. Ini jangan lupa dulu diikat ini, takut kelupaan. Begitu saja. Nah, ini untuk bagian depan sudah beres. Sekarang kita bagian ke yang belakang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena apa? Bukannya apa? Nah, ini menggunakan platnya terlalu tipis ya. Jadi sering ininya terlalu gampang haus. Itu biasanya menimbulkan suara gemerincing. Nah, nanti saya mau dirubah pakai ring. Kenapa? Supaya lebih awet, lebih tebal. Jadi ke kampas otomatisnya tidak bergoyang. Kalau untuk pemakaian ring ini tergantung kelonggaran dari kampas otomatis ya. Mau 1 mau 2 itu tergantung kelonggaran otomatis. Nah, kita sediakan gemuk yang tahan panas. Yang tahan panas ini untuk kita menggunakan gemuknya stempet khusus yang tahan panas ya, biar tidak cepat kering juga. Karena kalau ini macet itu menimbulkan kayak gerjet-gerjet ya. Dan diusahakan juga jangan lupa tangan harus bersih, steril. Jangan sampai menyentuh kampas otomatis ini ya. Nah, ini diusahakan harus main begini, harus lancar. Itu semua keseluruhan. Kalau ininya tidak lancar itu tidak enak dipakainya ya, ke motornya ada nyendet-nyendet. Kalau bahasa Sundanya itu geruduk-geruduk. Jangan lupa harus diperhatikan ketebalan kapas otomatis ya. Nah, ini jarak dari kampas ke mangkok ya. Jadi masih masih responsif ya, masih tebal. Kalau ini agak tipis harus ada pengganjalan ya. Nah, kita lanjut pasang per ya. Lanjut pasang pernya. Pernya 3. Nah, dari penyangkupan ini pakai ring. Kalau ini pakai ininya udah goblak, pasti ada suara bergemerincing. Nah, nanti sekarang kita pakai ring. Ring ininya terlalu tipis, berarti kita ngambil 2. Jadi supaya tidak bergemerincing. Nah, ini permainannya di sini. Nah. Dan yang ini juga sama, kita pakai 2 ya. Kalau tidak terlalu ini pakai 1 nggak apa-apa. Yang penting tidak bergoyang. Jadi tidak ada suara bergemerincing. Kuringnya suka makan sawari. Nah, ini terakhir kita harus melihat kondisi ini harus main. Kalau ini terlalu tebal ringnya, ini juga bisa macet.
Nah ini harus gini, nah, harus responsif, jadi ada main. Nah begini, itu dijamin tidak akan ada kendala lagi ya dari sini. Kedua yang diperhatikan, jalur ini kan di dalam sininya ada stemplet. Nah yang harus diperhatikan dari seal ini, kalau ini bocor harus diganti ya, melakukan penggantian. 1, 2 di dalam, yang 2 di sini, jadi 4 macam. Yang di sini O-ring, yang 1 ini seal tebal atas bawah. Nah ini belum ada bocoran. Kalau ada bocoran ini harus diusahakan seal ininya diganti. Kalau bocoran kenapa? Dari jalur panbelnya ini nanti panbelnya kena cipratan stemplet ya. Terus jangan lupa ini ujung, supaya tidak ada sendatan, kita kasih gemuk sedikit ya, supaya lebih lancar. Soalnya ini geraknya horizontal ya, ikut memutar. Begitu ini main komplit, nah ini kampas otomatis yang putar, ini ikut muter. Nah untuk pematenan ini lebih alangkah baiknya menggunakan kunci yang sudah disediakan ya. Kalaupun tidak ada, pakai kunci pipa boleh, asal jangan diketok ataupun dipahat ya. Soalnya takut ininya drat halus, takut cepet habis ataupun miring ya. Nanti susah, macet, susah dipasang. Mangga. Nah kita pukul 2 kali saja sudah cukup. Jangan lupa tangan harus bersih. Nah nanti terakhir, nah ini si lahar bambunya kita kasih stemplet ataupun gemuk supaya tidak kering. Sesudah menyentuh stemplet ini jangan lupa tangan juga harus dibersihin lagi supaya tidak hitam. Nah, kita berikut pemasangan ke sini. Ini ditarik dulu. Ini baru masukin. Gitu. Jangan lupa ininya dilap. Nanti takut ada cipratan stemplet bekas. Nah, ini diusahakan harus steril ya. Begitu saja sudah cukup. Nah kita sekarang kita coba untuk dihidupkan. Ini yang namanya steril. Jadi kalau ininya steril, ininya tidak ada kendala. Begitu kita kasih dikit, langsung ikut memutar, lebih responsif. Jadi tidak mengandalkan gas kencang dulu baru ini mutar. Jadi pas begitu kita gas sedikit langsung muter. Begitulah video yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tangan harus steril supaya pemasangan lebih bagus. Jangan lupa kalau ada saran, kritik, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe-nya, itu gratis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.